Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali pada pembacaan firman Tuhan dan renungan melalui program Sekam saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga saat ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menaungi kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, membawa kehidupan kami hari lepas hari boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami alaskan pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Sudah seringkali kita baca dan kita dengar. Namun saya yakin percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru hari lepas hari. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan saat ini saya beri judul berakar. Dan firman Tuhan sudah dengan tegas kita boleh baca bahwa kita hendaklah berakar di dalam Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua jenis akar yang kita tahu secara umum, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggal. Akar serabut biasanya dia berada di permukaan tanah, tetapi akar tunggal dia akan masuk dan menerobos tanah sampai kedalaman yang cukup dalam. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran firman Tuhan akan kehidupan kita, bahwa seharusnya kita akan berakar di dalam Tuhan. Apakah kita akar serabut? Apakah kita akar tunggal? Tergantung pilihan kita. Apakah kita tetap akan tinggal di atas permukaan tanah atau akan masuk lebih dalam lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akar tunggal dia akan masuk dan menerobos tanah yang keras, bahkan mungkin berbatuan, untuk mencapai satu tujuan, yaitu mendapatkan air. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pilihan kita akan menjadi akar tunggal. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mencapai tujuan, yaitu air kehidupan. Kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Tanah yang keras, berbatuan, berbicara tantangan hidup yang kita jalani. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kita bertahan dan terus bertahan, kita akan mencapai satu titik yang terdalam, yaitu air kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa harus ada di dalam kedalaman
yang cukup dalam. Kalau kita sedang berada di sebuah kolam renang, ya, dan hiruk pikuk orang yang begitu ramai mungkin mengganggu kita. Tetapi coba kita membenamkan diri di kedalaman air. Semua hiruk pikuk akan menjadi tenang. Di dalam kedalaman ada ketenangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedalaman berbicara bagaimana kita dapat berdoa kepada Tuhan. Ada ketenangan di dalam hidup kita. Dan semakin dalam kita akan mencapai satu tujuan, yaitu air kehidupan. Kita ibarat pohon yang ditanam dan kita berakar, dan kita akan mendapatkan air untuk kehidupan kita. Satu ayat penutup bagi kita. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, di situ menceritakan bagaimana percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kita baca di ayatnya yang ke-14, itu dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di ayatnya, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, di situ juga ditegaskan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita renungkan firman Tuhan, bahwa sumber kehidupan kita yaitu Yesus Kristus. Biarlah kita semakin dalam masuk, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita memperoleh ketenangan untuk bersaat teduh, berdoa, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan mendapatkan aliran air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan tutup renungan kita saat ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami boleh baca Tuhan, dan kami renungkan Tuhan. Seberapa singkat yang dapat kami renungkan, kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kami yang telah mendengarkannya Tuhan, yang telah membaca firman-Mu. Dan Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau Allah sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus akan memberkati kami, Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi berbagai persoalan, tantangan hidup. Biarlah kami semakin hari semakin dalam di dalam Engkau, dan menikmati Engkau sebagai sumber air kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Teguhkan hati kami, teguhkan iman kami, untuk kami tetap selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.